Kejam, bisa jadi inilah yang menggambarkan nasib ke-6 korban meninggal dalam pembunuhan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Bagaimana tidak, baru-baru ini publik dibuat terhenyak tersentak miris karena kematian 6 korban mulai dari Dodi Triyono sang pemilik rumah, Diona Arika sang putri, Dianita Gema sang putri bungsu beserta Amel temannya yang masih berusia 10 tahun, juga Yanto dan Tasro kedua sopir pribadi almarhum Dodi akibat kehabisan udara lantaran disekap di dalam kamar mandi berukuran sempit 1,5 kali 1,5 meter bersama 5 orang penghuni rumah lain. Dikenal sebagai jutawan yang baik hati bersama anak-anaknya yang pendiam namun dikenal pandai dan baik di sekolah, membuat suasana pemakaman almarhum dibanjiri pelayat, tapi juga isak tangis terutama dari Zaneta Kalila yang selamat dari sekapan berujung maut pada hari Selasa lalu. Ini kepalanya, Bang. Kepala belakang. Kepala Pak. Ini kepala. Balik Pak. Balik, sabar. Orang baik Kami harapkan bagi pelayat untuk bisa mungkin akan ada satu acara dan kami dapat saya sebagai putra dari almarhum Dodi, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam selama hidupnya almarhum terdapat kesalahan. Kaget banget itu kan kemarin pas bangun tidur itu kan gue lihat TV itu tiba-tiba ada kabar berita kayak begini dan apalagi itu yang gue kenal gitu dan beliau juga emang ketua RT gitu waktu gue masih tinggal di situ kan. Ya kita setiap bulan sekali suka ngumpul gitu kan dan boleh ya warga lah gitu sana. Terus kalau dia punya acara terus kasih izin pamit. Sosok almarhum itu baik kok gitu. Makanya gue juga sampai bingung gitu kenapa gitu orang baik kok bisa kayak begini ya, orangnya juga mana tahu dan mana juga tahu orang umur juga kan
nggak ada yang nyangka juga gitu kan. Tapi emang kejadiannya aja gitu kan, kejadiannya nggak enakin gitu. Isak tangis kian membanjiri areal pemakaman almarhum Dodi Triyono dan anak-anaknya ketika keluarga, terutama Zaneta, menabur bunga di atas makam si kecil Gema. Tak banyak yang tahu, gadis cilik yang baru berusia 10 tahun itu terkuak lewat rekaman CCTV sempat menjadi korban kekerasan oleh sang pelaku. Sebelum disekap bersama 10 korban yang lain di dalam kamar mandi sempit hingga menemui ajal. Ironisnya, misteri motif pembunuhan Gema dan 10 korban lainnya pun terkuak dilandasi motif perampokan. Dan mengejutkan, perampok maut tersebut adalah pria bernama Ramlan Butar-Butar yang dikenal kerap keluar masuk penjara karena kejahatan perampokan. Bahkan telah lama masuk menjadi DPO alias daftar pencarian orang. Tak ayal, Zaneta yang selamat dari penyekapan pun tak kuasa menangisi kepergian Gema sang adik bungsu karena menjadi satu-satunya korban yang mengalami kekerasan saat perampokan maut terjadi. Sayang Gema. Dari CCTV yang ada satu orang, yaitu almarhum Donita Gema Zalvila yang diseret dari kamarnya ke tangga dan dipukul oleh pelaku dengan memakai pistol. Kita akan pastikan pelaku mana yang memukul. Jadi ini pertama Ramlan Butar-Butar, kedua Erwin Tumorang ini sudah tertangkap. Satu meninggal dunia, satu lagi sedang kita akan periksa nanti. Umur 50 tahun. Yang bersangkutan berperan sebagai kapten yang lebih dominan dalam pelaksanaan perampokan sebagai pembunuhan dan penyekapan. Jadi ini yang berperan paling dominan. Yang bersangkutan adalah DPO kita juga. Dan yang bersangkutan sudah malang melintang menjadi pelaku perampokan sejak tahun 2001 sampai sekarang. Tahun lalu yang bersangkutan di Depok dengan merampok juga warga negara Korea 2 juta. Jauh dari rumah almarhum Dodi Triyono yang masih ketat diwarnai aroma sidik polisi, di Bekasi mendung duka tak kalah berat mewarnai suasana pemakaman korban Amelia Kalista di TPU Jatisari, Bekasi, Jawa Barat. Tak pernah diduga oleh keluarga Amel bahwa kepergian gadis cilik berusia 10 tahun itu ke rumah Gema untuk menginap bakal berujung maut yang tragis. Pasalnya, hanya demi merampok harta di rumah Dodi berupa jaket dan jam tangan mewah, handphone hingga uang berjumlah lebih dari 9 juta rupiah, tersangka Ramlan Butar-Butar beserta ketiga rekannya tega menghabisi nyawa Amel beserta 5 korban meninggal lainnya. Ironisnya, alih-alih menunjukkan penyesalan karena telah menghilangkan nyawa, para perampok bahkan melakukan perlawanan saat ditangkap hingga dihadiahi peluru panas yang menewaskan Ramlan Butar-Butar yang diduga sebagai otak perampokan. Sebuah akhir dramatis dari perampokan maut yang diharapkan para korban serta keluarganya bisa diganjar dengan hukuman yang seadil-adilnya. Kayak gini ya bang. Ini ya bang. Dalam Pak Bos. Pak dek, sorry dulu. Ready, set. Ada nggak baik? Masih ya? Masih ya mana? Jangan nangis, nggak boleh nangis. Jangan nangis.
Saya percayakan kepada pihak kepolisian dengan profesional. Saya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Itu aja. Karena barang bukti yang didapat dari rumah di mana dua pelaku ditangkap, itu didapatkan barang bukti beberapa yang diambil dari rumah korban. Ini fotonya. Adapun barang bukti yang disita adalah sejumlah uang, kemudian 4 lembar uang Thailand, HP Nokia warna hitam, HP merek Cina, STNK Yamaha jaket kulit warna hitam, kemudian tas warna coklat, topi abu-abu, kemudian uang juga di badannya Ramlan sejumlah 9,3 juta, jam Rolex warna silver. Dodi ini apakah ada yang menyuruh membunuh? Tidak, kita sudah jelas bahwa perampokan disertai pembunuhan, ya jelas itu. Saksinya juga menyampaikan demikian batu tersebut karena awal masuk saudara Ramlan itu menanyakan di mana kamar majikan kamu. Jadi 338 Yongto 363 Yongto 333. Jadi pembunuhan Yongto, pencurian kekerasan Yongto, permasalahan kemerdekaan. Masih ada 2 tersangka lain yang akan kami lakukan pengejaran. Saat ini tim sedang pengejaran. Dan apapun itu motifnya, yang jelas 6 orang ini udah hilang nyawanya gitu. Dan mudah-mudahan polisi juga bisa cepat mengungkap siapa pelakunya dan dihukum yang sesuai gitu. Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah dan dikasih tempat yang layak, dan semoga yang ditinggalkan diberi kekerasan dan kesabaran dan kekuatan.